Kenapa gagal ginjal akut baru heboh saat ini, padahal obat sirup sudah beredar sejak lama? Juru bicara Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengakui, hal ini masih menjadi misteri. Kemenkes tengah melakukan pengkajian sebanyak 241 anak menderita gagal ginjal akut karena obat sirup, yang sebenarnya penggunaan obat sirup sudah dikonsumsi dan beredar sejak lama. Namun kenapa baru saat ini ditemukan adanya gagal ginjal akut? Nah, ini faktor yang termasuk sedang ditelusuri dan dikaji. Bisa saja tadi ambangnya melebihi dari standar atau ada mungkin perubahan saat produksi, kata Nadia dikutip dari Merdeka.com, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Muncul pertanyaan, apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lalai dalam melakukan pengawasan obat yang beredar? Nadia mengatakan bahwa BPOM tidak lalai, sebab proses produksi dan quality control ada di pihak industri farmasi. Enggak lalai karena ini kan proses produksi dan QC itu ada di industri, tambah Nadia. Inspektur Utama BPOM Elin Herlina juga mengatakan tanggung jawab industri farmasi adalah terkait keamanan, mutu, dan khasiat obat-obatan. Di dalam undang-undang tertulis bahwa tanggung jawab industri itu adalah memberikan jaminan, memproduksi, dan mengedarkan produk obat yang aman, yang bermutu, dan berkhasiat, dan salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengujian atau analisis terhadap produk untuk memastikan bahwa produk tersebut bermutu dan aman, kata Elin saat konferensi pers di Gedung Adiatma Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Sedangkan BPOM memiliki tanggung jawab, lanjut Elin, untuk mengawasi obat sebelum beredar dengan mengecek komposisi melalui registrasi, kemudian, mengawasi obat yang sedang beredar dengan pengecekan sampling dan pengujian. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab 241 anak menderita gagal ginjal akut, disebabkan senyawa kimia berbahaya dari pelarut obat sirup. Penyakit gagal ginjal anak awalnya masuk dari obat sirup yang dikonsumsi. Menurut Budi, dalam setiap obat sirup digunakan pelarut tambahan. Ini adalah pelarut tambahan yang memang sangat jarang ditulis di senyawa aktif obat dan pelarut tambahan. Sebenarnya tidak berbahaya, tapi kalau kualitas produksi pelarut tambahan buruk, dia menghasilkan cemaran-cemaran, jelas Budi saat konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Cemaran tersebut yakni etilen glikol, EG, dietilen glikol, DEC, dan etilen glikol butil ether, EGBE. Lanjutnya, 3 senyawa tersebut masuk ke tubuh dan terjadi proses metabolisme tubuh. Metabolisme mengubah jadi asam oksalat. Nah, ini berbahaya. Asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal bisa jadi kalsium oksalat, jadi kayak kristal kecil tajam, sehingga kalau ada kristal kecil tajam di balita kita ya rusak ginjalnya, kata Menkes. Kemenkes juga sempat menguji beberapa balita yang terkena gagal ginjal akut, seperti pengujian patologi. Namun rupanya gagal. Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menginformasikan bahwa penyebab gagal ginjal akut karena ada zat kimia berbahaya, di mana pernah terjadi di negara Gambia. Kalau ada logikanya kalsium oksalat masuk ke ginjal, ginjalnya rusak, ungkap Menkes. Meninggalnya gara-gara ini, ujar Menkes lagi.